Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafadiaul Haq, NIM 19030101092. Akan sedikit menjelaskan tentang tugas 1 desain pertebalan jalan raya. Pertama, kita diketahui jumlah LHR pada awal rencana mobil penumpang sebesar 1.309,2 kendaraan, lalu bus 8 ton 409,2 kendaraan, truk 2A 10 ton 80,92 kendaraan, lalu truk 3A 20 ton 40,92 kendaraan. Yang selanjutnya, ketahui klasifikasi jalan. Jalannya arteri 6 arah dibagi 2. Pertumbuhan lalu lintas per tahun sebesar 5%, kemudian curah hujan rata-rata per tahun 900 mm per tahun, kelandaian rata-rata jalan 10%. Jenis lapisan jalan yang digunakan. Untuk lapisan permukaan menggunakan laston, lapisan pondasi bawah menggunakan batu pecah kelas A, lapisan pondasi atas menggunakan sirtu kelas A. Nilai CBR segmen sebesar 2,4%. Umur rencananya adalah 10 tahun. Langkah pertama yaitu menghitung LHR atau lintas harian rata-rata. Komposisi kendaraan awal umur rencana pada tahun 2009, komposisi kendaraan mobil penumpang 1.309,2, bus 8 ton 409,2, truk 2A 10 ton 80,92, truk 3A 20 ton 40,92, dan jumlah LHR tahun 2009 sebesar 1.840,24. Kemudian kita menghitung LHR tahun 2009. Rumus LHR pada tahun 2009 adalah rumus LHR awal dikali 1 ditambah I pangkat N. Untuk I itu dari pertumbuhan lalu lintas per tahun sebesar 5% dan N-nya itu pada umur rencana 10 tahun. Kita tadi dapat diperoleh perhitungan untuk mobil penumpang 2.132,549, bus 8 ton 660,646,544, dan truk 2A 10 ton 131,810, kemudian truk 3A 20 ton 66,654. Untuk jumlah LHR pada tahun 2019 yaitu 2.997,557. Kemudian 2 menentukan ekuivalen. Angka ekuivalen dapat diperoleh dari tabel lampiran 1. Untuk mobil penumpang 1 tambah 1 diperoleh dari 1000 kg dan kita menggunakan sumbu tunggal 0,002, dan bus 8 ton 3 ditambah 5 diperoleh dari sini 3000 kg dan 5000 kg. Untuk sumbu tunggalnya 0, untuk 3000 kita menggunakan 0,0183, dan untuk yang 5000 kita menggunakan 0,1410. Dan untuk truk A 10 ton 4 tambah 6, 4000 kita menggunakan 0,0577, dan 6000 kita menggunakan 0,2923. Dan truk 3A 20 ton 6 tambah 7 tambah 7, untuk 6 ton kita menggunakan
923 dan 7.000 kilogram kita menggunakan 0,05415 dan dapat diperoleh jumlah angka ekuivalen untuk mobil penumpang sebesar 0,004 bus 8 ton, 0,1593 truk 2A 10 ton, 0,35 dan truk 3A 20 ton sebesar 1,3753. Hanya kita menentukan LEP. Rumus LEP adalah sigma LHR awal rencana dikali C dan dikali E. C-nya itu kita dapat dari lampiran 9 karena tipe jalannya adalah 6 jalur dan 2 arah. Untuk mobil penumpang karena beratnya kurang dari 5 ton, jadi menggunakan 0,2 dan bus 8 ton dan truk 10 ton dan truk 20 ton menggunakan 0,4 karena beratnya lebih dari 5 ton. Dan C-nya kita menggunakan E-nya menggunakan ekuivalen. Dan dapat diperoleh LEP untuk mobil penumpang adalah 0,105 bus 8 ton 26,074, truk 2A 10 ton 11,329, truk 3A 20 ton 22,51. Dan jumlah LEP tahun 2009 adalah 60,019. Selanjutnya kita menentukan LEA. Rumus LEA adalah sigma LHR di LHR 1 dalam kurung 1 tambah I pangkat UR kali C kali I kali E. Untuk LHR 1 ditambah I pangkat UR kita menggunakan perhitungan LHR tahun 2009 ini. Untuk C-nya masih sama seperti LEP dan E-nya juga sama seperti perhitungan LEP. Dan dapat diperoleh mobil penumpang sebesar 0,171 bus 8 ton 42,472, truk 2A 10 ton 18,483, truk 3A 20 ton 36,668 dan dapat diperoleh jumlah LEA tahun 2009 adalah 97,764. Hanya kita menentukan LET dengan rumus LET sama dengan LEP plus LEA dibagi 2. LET sama dengan 60,019 ditambah 97,764 dibagi 2. Dapat beroleh nilai LET 78,891. Selanjutnya kita menentukan LHR. Rumus LER. Rumus LER sama dengan LET dikali UR dibagi 10. Untuk UR itu umur rencana. Umur rencananya yang tercatat adalah 10 tahun. Jadi 78,891 dikali 10/10. Maka dapat diperoleh nilai LER 78,891. Selanjutnya kita menentukan tebal lapisan perkerasan dari data diketahui nilai CBR segmen 2,4. Nilai CBR dapat kita gunakan untuk menghitung DTT. Rumus DTT adalah 4,3 log CBR ditambah 1,7 dan dapat diperoleh nilai DTT 3,33. Selanjutnya kita menentukan nilai FR atau faktor regional. Sebelum menghitung faktor regional atau FR, kita menentukan persentase kendaraan berat dengan rumus jumlah kendaraan berat per jumlah semua kendaraan dikali 100%. Jumlah kendaraan berat kita menggunakan angka ekuivalen, ini 1 tambah 1 tambah 3 tambah 5, 4 tambah 6, dan 6 tambah 7 tambah 7. Nanti beroleh nilainya adalah 40 atau 400. Selanjutnya jumlah kendaraan. Jumlah kendaraan kita menggunakan umur awal. Kita menggunakan
komposisi kendaraan awal umur rencana sebesar 1.840,24 dikali 100 yang dapat diperoleh 21,73%, kurang dari 30%. Dan data yang diketahui adalah curah hujan 900 mm per tahun, iklim 2 karena kurang dari 900, kemudian kelandaian jalan 10%. Maka faktor regional yang dapat diperoleh adalah 1, karena pada lampiran 3 kelandaian jalannya 10, maka masuk ke kelandaian 2, jumlah persentase kendaraannya 21,73, kurang dari 30, kemudian iklimnya kurang dari 900. Maka kita menggunakan FR-nya sama dengan 1. Kemudian kita menghitung IP atau indeks permukaan. Klasifikasi jalan arteri. Nomor 4. Tampilan 4. LHR umur rencana 10 tahun. Umur LHR rencana 10 tahun 78,891, masuk range 10 sampai 100 dan IP-nya 2. Lampiran 4, karena kita LHR yang kita hitung adalah 78,891, masuk range yang 10 sampai 100 dan klasifikasi jalan kita arteri, maka kita menggunakan IP-nya 2. Kemudian kita menghitung ITP menggunakan nomogram. DTT yang sudah kita hitung 3,33, kita tarik garis lurus ke melewati LER sebesar 78,891, kemudian kita memperoleh nilai ITP-nya 7,9. Setelah itu kita tarik garis lurus lagi melewati FR 1, kemudian kita dapat memperoleh nilai ITP-nya 7,9. Selanjutnya menetapkan tebal perkerasan. Untuk 10 tahun ke depan, koefisien kekuatan relatif dilihat dari koefisien relatif lampiran 6. Untuk lapisan permukaan plaston MS744 A1 0,14, lapisan pondasi atas batu pecah kelas A A2 0,14, dan lapisan pondasi bawah menggunakan sirtu kelas A A3 0,13. Dan tebal lapisan minimum dilihat dari ITP 7,9. Untuk lapisan permukaan tebalnya minimum 7,5 cm, lapisan pondasi atas 20 cm, lapisan pondasi bawah 10 cm. Maksudnya kita menghitung tebal lapisan permukaan dengan rumus ITP sama dengan A1 kali D1 ditambah A2 kali D2 ditambah A3 kali D3. Kemudian kita dapat memperoleh nilai D1 atau lapisan permukaan sebesar 9,5 cm. Ini untuk lapisan permukaan sebesar 9,5, di bawahnya lapisan pondasi atas 20 cm, lapisan pondasi bawah 10 cm. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.